pasti ngikut NU, IMM pasti ngikut Muhammadiyah. Muhammadiyah. Kalau kami pasti ngikut PKS atau Ikhwan lah istilahnya dalam underbaunya, istilahnya underbow. HMI ini kemana gitu, seperti itu. Saya melihat HMI itu 11-12 lah kita itu. Jadi begini, di dalam penerapan Islam, bedakan Islam sebagai akidah, Islam sebagai partai, sebagai politik. Kalau di sub akidah itu ada Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Tahawiyah dan lain sebagainya. Itu sub-sub akidah. Sedangkan politik itu sama seperti Syiah. Syiah itu dulu bagian dari politik, tapi sekarang sudah masuk akidah. Ada Ikhwanul Muslimin, ada Salafi Jihadis, ada itu semuanya bagian dari politik. Ada Hizbut Tahrir. Ya, ini yang menjadi permasalahan. HMI itu berkiprahnya itu istilahnya beristimbat, mengeluarkan ijtihad itu dari itu memakai penerapan sub akidah mana. Di dalam karena kalau saya membaca dari buku-buku Lafran Pane, maaf Afwan Kanda, karena juga dulu saya di HMI juga, dulu MPO di istilahnya di mana tetangga sebelah lah istilahnya dulu. Itu saya baca bukunya itu semuanya sebab karena itu tadi pergerakannya itu mulai dari Eropa. Dan memang sebab karena ada di situ zaman Jamaluddin Al-Afghani dan Rashid Ridho. Sedangkan seperti kita tahu Jamaluddin Al-Afghani itu ya Syiah. Dan itu tidak bisa dibantah. Rashid Ridho itu bisa dikatakan ya pembaharu, tapi di dalam hal ini Salafi Salafi dalam hal ini Salafi modern, bukan Salafi Saudi lah, Wahabi atau bukan itu. Dia Salafi Mesir pada saat itu. Yang sekarang ini yang menjadi dulu, yang sekarang ini cikal bakalnya Afwan ya, tadi siapa yang dari Turki itu Mas Arief, cikal bakalnya yang sekarang ini Muhammadiyah pakai itu semuanya metode dari Rashid Ridho. Itu di dalam bukunya John L. Posito, Islam dan Politik. Itu yang saya baca, itu yang pernah saya tahqiq, istilahnya saya kaji di dalam bukunya beliau tersebut. Itu yang menjadi permasalahan. Sekarang kembali ke HMI. Ke HMI ini dengan sebab karena kegelisahan yang dirasakan oleh Cak Nur, yang sekarang saya juga rasakan, itu HMI itu ini sama seperti dalam hal ini Neo Mu'tazilah. Dia membuka rasionalitas dengan membuka ijtihad baru, walaupun tidak mengambil sub dalam Mu'tazilah, tapi rasionalitas di dalam Mu'tazilah itu diterapkan di dalam HMI. Makanya HMI itu masih membuka ijtihad, beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah dengan beberapa. Dan itu diaplikasikan dalam bentuk pergerakan haraka, yaitu politik dan lain sebagainya. Itu aja kalau saya. Ini itu aja kalau dari hasil pencapaian pemikiran saya dalam melihat HMI itu seperti itu. Karena kenapa? Kalau saya lihat juga dari teman-teman HMI itu semuanya memang bacaannya koneksinya rasionalitas. Bahkan dalam hal ini saya lihat juga HMI sangat ya seperti tadi dijelaskan oleh Kanda Taufaldo Galante, yang menjadi sebab karena Islam itu terlalu kaku, sebab karena selalu terkoneksi dengan mistik, hal-hal mistik ini yaitu ya berbau tasawuf. Ya memang istilahnya selalu Islam itu hanya untuk ibadah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi permasalahan HMI itu dibentuk. HMI dibentuk karena keresahan itu tadi. Walaupun mungkin saya juga agak sedikit risih karena saya juga istilahnya penganut tasawuf juga. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini. Siapa tadi namanya? Bung? Firman, Jody Firmansyah, itu aja. Dari mana? Iran ya tadi ya? Ya dari kuliah di Iran, itu aja sih. Oke ya. Berarti sudah menemukan ya sebenarnya ya ajaran agama Islam seperti apa ya? Atau masih belum? Saya masih melakukan pencarian juga, Mas. Jadi belum. Tapi saya masih beberapa ini sudah banyak melakukan membuat tulisan dan saat ini sementara proses melihat sudut pandang ya memang sekarang saya punya tulisan ini, insya Allah akan dalam bentuk buku.
melihat sudut pandang HMI dari sudut pandang akidah, itu yang saya ingin buat bukunya. Itu aja. Oke. Sebab Oke. Ini saya bisa membaca apa yang sebenarnya dipertanyakan begitu. Orientasinya apa? Dia ingin Mas yang dari Iran ini ingin mengetahui gitu loh. Akibat baru daripada sebab yang dikemukakan di dalam tulisan yang ada di PPT. Paham saya yang dimaksud seperti apa. Tapi mohon maaf saya masih belum bisa menjawab ya ajaran agama Islam yang seperti apa dan sampai bagaimana kan begitu ya. Karena HMI kan bukan aliran agama kan begitu ya. Oke? Gimana kalau menurut Masnya Iran tadi? Bisa ikut diskusi boleh? Siap. Oh silahkan. Yang mau ikut diskusi silahkan. Sambil saya silakan. Mungkin ini terakhir kita lanjut nanti ke selanjutnya ya. Soalnya waktunya juga lagi. Oke, waduh, ini mohon maaf. Lanjut dulu aja deh kalau gitu deh. Santai. Oke. Bagaimana? Boleh berpendapat? Silakan. Silakan. Lanjut. Silakan. Saya singkat aja. Menarik banget ya diskusinya gitu. Saya dari tadi lebih banyak mendengarkan karena saya tidak lebih pintar, apalagi lebih paham daripada Anda semua di sini. Kalau saya melihat dari diskusi yang mengalir gitu ya, saya coba memberikan sedikit simpulan di akhir gitu ya, dan mengaitkan dengan opini saya mungkin. Saya sedikit banyak setuju dengan Anda Jody bahwa HMI ini menghadirkan sisi rasionalitas dalam interpretasi Islam yang mungkin ketika dulu itu di Indonesia hanya terbatas pada sisi amaliyah gitu ya, pada titik syariahnya, bagaimana sholat, bagaimana beribadah dan seterusnya, ritual. Nah, ada dua alasan menurut saya. Yang pertama itu kenapa HMI berdiri ya untuk menegakkan atau mengembangkan ajaran Islam dalam hal ini, karena waktu itu menurut sejarah daripada HMI yang saya baca dan saya coba merefleksikannya, belum ada, ini mohon dikoreksi juga, belum ada organisasi kelas pelajar, kelas mahasiswa, kelas cendekiawan pelajar gitu ya, yang bisa menggabungkan berbagai latar belakang keislaman dalam satu wadah yang bisa merepresentasikan. Gitu. Maka akhirnya Lafran Pane mendirikan itu sebagai bentuk langkah konkret supaya Indonesia ini mulai ada organisasi yang inklusif di kalangan pelajar yang tidak hanya mempelajari interpretasi Islam secara amaliyah, tapi juga secara rasionalitas dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Termasuk juga membahas, kalau kita bahas di NDP itu, tentang keindonesiaan. Gitu. Jadi bagaimana Islam dan Indonesia. Gitu. Dan dari sisi rasionalitas, pelajar atau mahasiswa yang dia open terhadap perkembangan zaman dan bisa mengadaptasikan. Kenapa? Karena kalau kita belajar, mahasiswa ini punya 3 fungsi. Gitu ya. Yang pertama adalah agent of change gitu ya. Kemudian yang kedua adalah social control, yang ketiga adalah iron stock. Nah, bagaimana akhirnya 3 fungsi ini itu bisa diinterpretasikan tapi berasaskan pada Islam gitu. Maka dijawablah dengan wadah HMI tadi. Sebuah wadah inklusif pelajar kelas tertentu gitu ya. Sebagai regenerasi kelas-kelasnya vital sekali, tetapi berlandaskan pada interpretasi rasionalitas Islam yang bisa menjawab tantangan-tantangan zaman gitu. Ya jauh lah kalau kasarannya kita melihat mungkin pemuda-pemuda hari ini di Indonesia pun banyak yang mudah sekali mengkafir-kafirkan. Mungkin itu sisi simpelnya aja yang saya lihat diharapkan tidak terjadi di Indonesia ini. Kalau saya dari sisi itu aja sih, Mas. Siapa tadi namanya? Mas siapa? Saya Fajar dari juniornya Mas Arief sama Mas Jody di Turki saya. Oh ya dari Turki ya. Oke. Mas Fajar begini ya. Soal Tridharma perguruan tinggi ya. Itu dimulai sejak kapan itu adanya Tridharma perguruan tinggi? Nah, itu yang pertama harus kita ketahui dulu. Nah, benar interpretasi kita hari ini adalah spekulasi-spekulasi sementara gitu ya.
dengan melihat peristiwa-peristiwa masa lalu. Saya bilang spekulasi bukan berarti cocokologi, enggak, sama sekali tidak gitu ya. Nah, saya sebenarnya agak ragu itu melihat pendapatnya Mas Fajar itu ya, karena mengasaskan Tridharma perguruan tinggi. Gitu. Tapi ini luar biasa begitu. Di satu sisi, karena saya masih belum menemukan pandangan kapan Tridharma perguruan tinggi mulai dijalankan oleh perguruan tinggi di Indonesia begitu ya. Oke, bisa kita lanjut. Tapi ini adalah pendapat yang bagus ini dari Mas Fajar. Seperti itu. Fase-fase sedikit nanggepin kan dikit aja, boleh nggak? Silakan. Ya, sebenarnya 3 fungsi itu saya sih tidak berlandaskan pada Tridharma perguruan tinggi ya, karena Tridharma perguruan tinggi ini lebih spesifik dan dia lebih policy gitu ya, kebijakan dari pemerintah. Saya lupa tahunnya itu dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan kita gitu ya. Saya lebih ke nalar apa ya, falsafi mungkin ya, merefleksikan juga hari ini bahwa tanpa adanya policy Tridharma perguruan tinggi pun tentunya mahasiswa itu sebagai agen yang idealis untuk bisa sosial kontrol karena belum ada kepentingan, kemudian juga iron stock untuk masa depan gitu. Dan yang kedua juga tentu sedikit banyak karena pemuda gitu ya, punya kemampuan untuk agent of change gitu. Itu mungkin sedikit aja buat ikut diskusi. Terima kasih Kanda, silakan dilanjut. Spekulasi yang bagus itu. Kok spekulasi yang bagus, astagfirullah. Interpretasi yang luar biasa dari Mas Fajar. Oke, lanjut. Fase-fase perjuangan HMI. Ini kurang 9 menit. Tadi mulai jam 7:06 ya. Mungkin sekitar 10 menit, oke? 15 menit. Oh iya, 15 menit ya. Fase-fase perjuangan HMI. Apa itu fase? Bedanya apa dengan masa, zaman, era, dan periode? Itu pertanyaan saya buat kawan-kawan. Nanti saja kita bahas atau lain waktu. Oke? Ini hanya saya terbersit saja ya, tadi mau nuliskan seperti ini. Oke, lanjut. Lanjut. Ayo, Mas. Oke. Fase berdirinya dan pengokohan organisasi. Ya. Bermula dari latar belakang kawan-kawan. Munculnya pemikiran dan berdirinya HMI ini, serta kondisi objektif yang mendorongnya, rintisan-rintisan untuk mendirikan HMI itu ternyata fase konsolidasi, Mas. Ya Allah. Konsolidasi. Konsolidasi. Oke. Nah, bermuncul di bulan November 1946. Jadi ada sekitar berapa bulan itu ya? Ya 2 sampai 3 bulan, 4 bulan ya. Nah, permasalahan yang dapat diangkat dari latar belakang berdirinya HMI ini merupakan suatu kenyataan, Mas, yang harus diantisipasi dan dijawab secara cepat dan konkret. Oke. Cepat dan konkret. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan apa sebenarnya Islam. Nah, pembaruan pemikiran di kalangan umat Islam ini membuat suatu keniscayaan begitu. Oke? Terus kedua, fase berdirinya dan pengokohan organisasi. Nah, selama lebih 9 bulan, kita mengetahui bahwasanya reaksi-reaksi terhadap HMI itu barulah berakhir gitu. Masa 9 bulan itu dipergunakan oleh HMI untuk menjawab berbagai reaksi dan tantangan silih berganti. Gitu. Yang semuanya itu untuk mengokohkan eksistensial HMI, sehingga HMI ini mampu berdiri tegar dan kokoh. Oke? Nah, diadakanlah berbagai aktivitas-aktivitas untuk popularisasi organisasi dengan mengadakan ceramah-ceramah ilmiah, rekreasi, dan juga malam-malam kesenian. Dulu bosku ya, di awal-awal ya, terutama sampai 30 November 1947, HMI itu masuk masjid. Contohnya apa? Ceramah-ceramah. Dan juga ceramah-ceramah ilmiah gitu. Dan juga mengikuti rekreasi malam-malam kesenian gitu. Ini fase berdirinya pengokohan organisasi, Mas. Coba, next. Nah, oke. Nah, di bidang organisasi sendiri ya di internal HMI mulai mendirikan cabang-cabang baru, Mas. Seperti yang ada di Klaten, Solo, dan juga Jogja. Maaf nggak saya tambahkan ya. Pengurus HMI bentukan 5 Februari 47 itu menjadi pengurus PB HMI pertama dan merangkap menjadi pengurus HMI cabang Jogja 1. Nah, ada kesan bahwa keanggotaan HMI itu hanya untuk mahasiswa STI. Gitu. Nah, untuk menghilangkan anggapan yang keliru, di tahun tanggal 22 Agustus 1947 itu, PBHMI direshuffle. Nah, ketuanya Lafran Pane diganti oleh Mintarja, ketua HMI, ketua PB kedua dari Fakultas Hukum BPTGM. Biar nggak ada anggapan kalau HMI itu hanya diisi oleh mahasiswa STI. Terus direshuffle, diganti itu siapa? Mintarja yang dari UGM.
BPTGM ya waktu itu ya, Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada. Nah, Lafran Pane menjadi wakil ketua untuk merangkap ketua HMI cabang Jogja. Nah, sejak itu mahasiswa Gajah Mada, STT itu mulai masuk berbondong-bondong menjadi anggota HMI. Nah, di tanggal 30 November 1947 itulah di Jogja diadakanlah Kongres pertama HMI yang nantinya kita akan ketahui. Oke, yang selanjutnya fase ketiga, fase perjuangan bersenjata dan perang kemerdekaan menghadapi pengkhianatan dan pemberontakan PKI. Nah, HMI di tahun 47-49 ini enggak megang buku, gitu, enggak megang pulpen gitu loh. Ya dipegang apa? Senjata yang dipanggul. Bedil, mau bedil, senjata itu. Nah, tidak hanya bedil toh, bambu runcing juga dibawa gitu loh. Karena apa? Waktu itu anggota HMI itu sebagai staf penerangan, penghubung dan sebagainya. Nah, di tahun 18 September 48 terjadilah peristiwa Madiun. Keinginan seorang Muso dan Amir Syarifuddin untuk mendirikan Front Daerah Rakyat Madiun yang nantinya ini loh ulama-ulama dibunuh itu, nah, ceritanya seperti itu. Nah, untuk menghadapi pemberontakan itu ya, Ketua PBHMI Ahmad Tirta Sudiro membentuk Korps Mahasiswa atau CM. Nah, tujuannya apa? Dibentuknya ini loh biar bantu pemerintah menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang ada di Madiun dengan menggerakkan anggota CM ke gunung-gunung. Loh, kader HMI di tahun itu tidak hanya di kampus kok, di gunung-gunung itu untuk apa? Untuk bunuh PKI itu tadi dan juga melawan Belanda. Ya, karena PKI waktu itu apa? Ingin makar mendirikan negara sendiri yang disebut Front Daerah Rakyat gitu yang ada di Madiun. Nah, sejak itu teman-teman, HMI sama PKI, ya, sejak itu PKI itu dendamnya minta ampun sama HMI. Ya, nanti di tahun 65 itu mulai tahun awal 60-an itu mulai gila-gilaan itu PKI dendamnya sama HMI. Gitu. Terutama sampai 65. Nah, di fase ini ya, kebetulan peringatan ulang tahun HMI yang ke-6 di Yogyakarta ya. Nah, pada fase ini berlangsung Kongres Muslim Indonesia 2 di Yogyakarta tanggal 20 sampai 25 Desember. Nah, kongres ini kawan-kawan ya dihadiri oleh 185 organisasi alim ulama, intelijensi yang ada di Indonesia. Nah, di antara 7 dari keputusannya di bidang organisasi, salah satunya adalah memutuskan bahwa hanya ada satu organisasi mahasiswa Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam yang bercabang di tiap-tiap kota yang ada di sekolah tinggi. Nah, di fase inilah HMI mendapatkan julukan dari Jenderal Sudirman yang mengartikan HMI adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Selain itu, HMI dapat diartikan sebagai Harapan Mahasiswa Indonesia. Keren kan? Oke, lanjut. Fase pembinaan dan pengembangan organisasi ya. Di tahun 50 mulai diadakannya itu usaha-usaha konsolidasi organisasi atau konsolidasi internal sebagai masalah besar sepanjang masa. Nah, tahun 1951 PBHMI ini dipindahkan dari Jogja ke Jakarta. Nah, karena apa? Di antara usaha-usaha yang dijalani selama 13 tahun itu ya di fase ini itu mulai pembentukan cabang-cabang baru, menerbitkan majalah sejak 1 Agustus, terus sudah 7 kali Kongres HMI, pengesahan atribut HMI seperti lambang, bendera, mood, himne HMI. Himne itu mulai tahun 50 ya. Terus merumuskan tafsir asas HMI, terus pengesahan kepribadian HMI, BATKO, Badan Koordinasi HMI, penentuan metode pelatihan atau training HMI. Nah, jadi adanya MOT gitu ya, terus metode pelatihan atau trainingnya HMI itu sudah ada di tahun 50-an. Oke. Terus pembentukan lembaga-lembaga HMI di bidang ekstern kayak LPP, ya, lembaga pemberdaya, lembaga pengembangan profesi, terus pendayagunaan PPMI, terus menghadapi pemilu tahun 55, penegasan independensi tentang HMI, terus mendesak pemerintah supaya mengeluarkan undang-undang perguruan tinggi soal menuntut agar pendidikan agama sejak dari sekolah rakyat atau sampai perguruan tinggi, terus mengeluarkan konsep peranan agama dalam pembangunan dan lain-lain. Nah, itu untuk eksternal ya. Untuk internal muncul juga gitu. Untuk eksternal ya, untuk eksternal muncul juga yaitu HMI melaksanakan konsolidasi dengan organisasi-organisasi
yang notabene tidak senang dengan HMI, yaitu PKI gitu ya. Jadi organ HMI ini melakukan konsolidasi dengan organ-organ yang nggak suka PKI, yang membenci HMI. Nah, kawan-kawan, hingga akhirnya di tahun 57 di Kongres HMI di Medan ya nomor 5, HMI mengeluarkan 2 sikap. Yang pertama, haram hukumnya menganut ajaran dan paham komunisme karena bertentangan dengan Islam. Yang kedua, menurut Islam sebagai dasar negara. Islam jadi dasar negara ya di HMI pada Kongres kelima. Luar biasa berarti HMI. Oke, fase tantangan 1. Nah, ini tepat ini saya harus jelaskan. Next, Mas Tarik. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau dendam PKI terhadap HMI ini sudah tertanam ya. Karena keikutsertaan HMI dalam menumpas pemberontakan PKI yang ada di Medium tadi lewat CM ya, mahasiswanya Ahmad Dahlan Ratnawiardjo ya. Terus PKI juga menganggap bahwasanya HMI ini organisasi yang harus bubar. PKI menganggap HMI ini organisasi organisasi harus bubar. Kenapa? Ya dianggap sebagai penghalang bagi tercapainya tujuan PKI. Nah, kawan kan kalau pernah mendengar Underbow PKI ya, organisasi mahasiswa yaitu Korps Gerakan Mahasiswa Indonesia, Underbow dari PKI, di Kongres kedua menyampaikan bahwasanya HMI harus bubar, gitu ya. Nah, di Kongres ini CGMI juga dibantu untuk melaksanakan tujuannya, dibantu oleh organisasi simpatisan. 3 organisasi partai besar, yaitu PKI, pasti, Partindo, Partai Indonesia, terus Partai Nasional Indonesia, dan juga seluruh underbow ketiga partai tersebut yang semuanya berjumlah 42 partai untuk membubarkan HMI pada tahun 65. Nah, kawan-kawan, ada salah satu pidato Aidit, ya, orasi Aidit lah lebih tepatnya ya. Waktu itu Kongres CGMI yang saya sampaikan tadi, Aidit ngomong gini, kader-kader CGMI kalau tidak bisa membubarkan HMI lebih baik pakai sarung saja. Ada yang ingin menanggapi tentang pidato Aidit itu tadi? Silahkan nanti aja. Izin Kanda tadi Kanda Adi Putra ada mau bertanya tadi, raising hand. Ya, Silakan Kanda Adi Putra. Ayo silakan. Ya, Berkader silakan. HMI, kalau nggak bisa bubarkan HMI lebih baik pakai sarung ya. Halo Kanda. Oke. Halo. Nggak ada ya? Nggak ada. Wes ya, lanjut ya. Nah, Nah, di bulan Maret 65, di bulan Maret 65, udah. Nah, kawan-kawan menjawab tantangan ini, ya, ada satu organisasi yang bernama Generasi Muda Islam atau GEMUIS yang terbentuk pada 64. Nah, GEMUIS ini membentuk panitia solidaritas pembelaan HMI yang terdiri dari unsur-unsur pemuda, pelajar, mahasiswa Islam di seluruh Indonesia. Nah, karena apa? Karena sesuai hasil Kongres 2, CGMI yang memutuskan untuk membubarkan HMI. Nah, satu fun fact ya, jika usaha CGMI gagal untuk membubarkan HMI, kawan-kawan tahu apa yang bakal dilakukan oleh PKI? PKI sudah siap bermain kekerasan ya. PKI takut didahului umat Islam untuk merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah. Maka nantinya ya, itu akan meletus pemberontakan 30 September tahun 65. Oke, lanjut. Oke. Fase kebangkitan HMI sebagai pejuang Orde Baru dan pelopor kebangkitan Angkatan 66. Nah, ini ya, poin-poin yang saya jabarkan ini poin-poin yang mungkin poin-poin kronologi ya. Tanggal 1 Oktober adalah tugu pemisah antara Orde Lama dan Orde Baru. Kenapa?
ya, karena pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Itu adalah fixnya kalau Soeharto yang menjadi presiden. Beda lagi dengan Super Semar ya. Super Semar hanya perintah pemberian kekuasaan saja ya. Nah, apa yang disampaikan oleh PKI, seandainya PKI gagal membubarkan HMI, HMI akan tampil kedua kalinya menumpas pemberontakan PKI dan itu benar-benar terjadi. Nah, Wakil Ketua PB HMI Mar'i Muhammad ya kawan-kawan, pada tanggal 25 Oktober 1965 mengambil inisiatif mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Bukan kami yang Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ya, beda. Nah, kami ini sebagaimana dilakukan oleh Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirto Sudiro membentuk Korps Mahasiswa untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun tadi. Nah, teritura atau tuntutan rakyat ya yang digencarkan golongannya kami itu tadi itu memiliki tuntutan yaitu bubarkan PKI, reshuffle kabinet, dan turunkan harga. Nah, dibubarkannya dan dilarangnya PKI tanggal 12 Maret 66. Terus kabinet Ampera terbentuk. HMI diajak hearing pembentukan kabinet dan alumni HMI masuk dalam kabinet. Salah satu kader HMI yang masuk dalam kabinet Orba adalah Akbar Tanjung. Oke. Nah, lanjut. Ada satu organisasi sebelum kami yaitu PPMI, yaitu Pergerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia. Nah, di situ HMI sangat dikangkangi kawan-kawan ya. Dikangkangi oleh siapa? Oleh organ-organ komunis dan juga organ-organ yang beraliran nasional. Hingga akhirnya di tahun 25 Oktober 65 didirikannya kami atas bantuan Menteri Pendidikan waktu itu, era Soekarno. Dan ditenggarai ini adalah salah satu usulan daripada HMI sendiri, yaitu oleh Anda Mar'i Muhammad. Oke, lanjut. Pasal partisipasi HMI dalam pembangunan. Banyak ini. Nah, setelah Orde Baru kawan-kawan, Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 sudah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. PKI bilang. Maka pada tanggal 1 April 1969 dimulailah itu rencana-rencana pembangunan 5 tahun atau replita. Dan sudah menyelesaikan pembangunan selama 25 tahun pertama. Kemudian pembangunan 25 tahun kedua. Nah, pembangunan Indonesia menuju masyarakat adil makmur bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi sebaliknya ya, merupakan pembangunan raksasa oleh pemerintah sebagai usaha kemanusiaan yang tidak ada habis-habisnya. Kawan-kawan, partisipasi segenap warga negara itu sangat dibutuhkan pada waktu itu. HMI diharapkan memiliki 5 aspek pemikirannya yang telah memberikan sumbangan dan partisipasinya dalam pembangunan. Yaitu partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi, iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan. Yang kedua, partisipasi dalam pemberian konsep-konsep di berbagai aspek pemikiran, yaitu partisipasi dalam bentuk langsung dari pembangunan. Nah, kok bisa HMI seperti itu? Ya karena HMI masuk dalam pemerintahan Orde Baru, seperti itu. Oke, lanjut. Fase pergolakan dan pembaruan pemikiran. Ya, nah, kawan-kawan, era itu mulai memunculkan pergolakan pemikiran dalam tubuh HMI yang dalam berbagai substansi permasalahan itu timbul perbedaan pendapat, penafsiran dan juga interpretasi. Bentuk seperti persoalan negara Islam, negara kafah, sampai kepada penyesuaian dasar HMI dari Islam menjadi Pancasila atau Asas Tunggal Pancasila. Nah, Asas Tunggal Pancasila ini diberlakukan pada tahun 85 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 yang mengharuskan bahwa semua partai dan organisasi harus berasaskan Pancasila. Disitulah HMI pecah menjadi 2, yaitu HMI Dipo dan juga MPO. Mas Ari. Halo Mas Ari. Halo. Halo. Kira-kira MPO Dipo dibahas apa enggak ini? Bahas. Bahas aja ya. Bahas saja, Kanda. Oke ya. Tapi saya selesaikan dulu ya ini fase reformasi ya. Oke, fase reformasi aja sampai fase reformasi. Ini udah mau selesai ya. Oke. Sesuai dengan kebijakan PPHMI, jika HMI tidak akan melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional dan konfrontasi terhadap pemerintah. Jadi
di tahun-tahun 1998 ya, sebelumnya di tahun 95, Presiden Soeharto ini udah agak goyang, oleng gitu loh, dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, dengan kondisi yang belum memungkinkan untuk melakukan perlawanan begitu, HMI tetap tidak melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional dan bersifat konfrontasi terhadap pemerintah. Maka dari itu HMI hanya menyampaikan kritik secara langsung yang bersifat konstruktif. Ya. Maksudnya kritik yang bersifat konstruktif, kritik yang membangun kepada pemerintah. Nah, selanjutnya HMI akan mendukung kekuasaan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. HMI tidak meletakkan sepenuhnya kepercayaan kepada pemerintah Orba ya waktu itu. Tetapi sebelum tragedi-tragedi akhir Orba itu terjadi, HMI masih menganggap jika pemerintah ini masih bisa dipercaya. Gitu. Makanya HMI itu mendukung kekuasaan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam perjuangan kebenaran dan keadilan. Terus HMI tampil ke depan menentang kekuasaan yang korup dan menyeleweng. Nah, ini sudah kebangetan ini Soeharto dan jajarannya. Nah, ini dibuktikan ketika HMI terlibat aktif dalam merintis dan menegakkan Orde Baru. Terus memberikan tuntutan reformasi. Artinya apa? HMI itu fleksibel kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya belarah itu apa ya? Kalau pemerintahnya nggak benar, demo itu pas, turun itu pas. Begitu. Ini yang sering kali saya lihat di Malang. HMI di Malang itu hampir sering demo kan, terutama yang ada di Makassar. Itu karena apa? Karena kurangnya apa ya? Bukan kurangnya ya. Karena pemerintah itu tidak bisa dipercaya begitu. Dikasih kepercayaan oleh kawan-kawan HMI, tetapi malah menyeleweng. Artinya apa? HMI tetap fleksibel gitu. Sekalipun pemerintah itu menjalankan tujuannya dengan baik, di situ HMI akan mendukung gitu. Nah, tetap HMI akan tetap memberikan kritik yang bersifat konstruktif. Gitu. Ini ada di dalam tulisan yang saya cermati tadi. Oke? Sampai di sini saja ya. Oke, ada lagi. Oke, MPO Dipo dibahas. Selesaikan dulu kali, Kanda. Ini terakhir. Masih ada nih. Nah, MI di fase 2000 sampai sekarang ini mengalami kemunduran. Ya. Mulai dari tantangan internal yang tadi itu, kajian tentang HMI itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan sekarang dan mendatang. Nah, tantangan eksternal ya, berbagai tantangan eksternal juga akan dihadapkan oleh HMI yang tidak skala besar dan rumitnya dalam tantangan internal. Fase tantangan 2 ini kelihatannya HMI semakin memudar dan mundur yang telah berlangsung 25 tahun sejenak dari tahun 80 sampai 2005. Peralihan zaman, peralihan generasi saat ini menentukan bagi eksistensi HMI di masa mendatang. Kalau menurut saya, fase tantangan ini sekedar refleksi seperti itu ya. Ya, karena ini masih sangat kontemporer begitu kalau katanya Mas Arief gitu ya. Masih sangat kontemporer, bahkan ini fase ini masih sangatlah baru begitu. Jadi masih belum banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan HMI seperti ini, mengakibatkan HMI seperti ini, begitu. Jadi di tahun 2030 gitu ya, mungkin kita akan menemukan begitu ya fase apa begitu yang ada di dalam 2000 sampai di 2030. Itu saja mungkin Mas Arik yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bahas soal kita mulaikan sesi tanya jawab. Oke, mungkin itu aja tadi dari sesi follow up ya dari Kanda Galante ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau memberikan sanggahan, silakan di chat kolom komentar juga boleh. Iya. Nah, ini ada yang komen ini. Ya, dualisme PB. Ini kelihatannya ini ini geram ini. Saya tahu, saya juga geram ini ada dualisme PB-an gitu ya. PB HMI isi 2 gitu. Nah, kira-kira nih kawan-kawan, ini masih susah ditulis gitu ya. Sekalipun ditulis, wah itu nanti akan menyalahkan salah satu, nggak mungkin itu bersifat objektif kan begitu ya untuk dualisme PB. Tapi ini tugas kita bersama, Rek. Serius, ini tugas kita bersama untuk menuliskan dualisme PB.
Nah, itu nanti ada di pesan-pesan saya, simpulan-simpulan saya. Oke, lanjut. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi atau sanggahan, mungkin boleh, silakan. Di kolom komentar juga kami sediakan. Mungkin kalau nggak ada, mungkin dari saya juga mungkin. Saya mau nanya juga. Jadi Kanda, yang mau saya tanyakan itu masalah fase tantangan kita pada masa sekarang inilah, dari setelah reformasi gitu. Saya lihat itu, atau lah, ini asumsi saya sendiri lah, ini yang saya lihat gitu. HMI itu gimana ya? Terlalu apa ya? Sudah terlalu pragmatis kalau dibilang. Dia juga mengandalkan, kadang hierarki di HMI itu juga masih kuat gitu di beberapa cabang gitu. Terus juga kita dihadapkan dengan apa ya, tantangan mengikuti perkembangan, selalu mengikuti ini apa ya, tantangan zaman gitu kan. Jadi menurut Kanda sendiri lah, menurut pandangan Kanda, kalau HMI ini harusnya bagaimana pergerakannya yang sebenarnya gitu, yang harusnya kita boleh dapat mampu mengikuti perkembangan zaman gitu. Apa ya? Mungkinkah HMI ini harus lebih introspeksi kah atau gimana gitu? Silakan. Terima kasih. Terima kasih ya. Wah, ini banyak yang komen ini, ada yang minta proposal. Kalau minta proposal ke senior masuk nggak ada. Wah, ini bentar ya Mas Arik, saya jawab komentar kawan-kawan itu. Kalau minta proposal ke senior masuk nggak ada, masuk apa dulu begitu ya? Cocoknya ke apa dulu begitu ya. Kalau cocok ke yang keburukan enggak juga gitu. Justru proposal ke senior itu tergantung kebutuhan daripada organisasi begitu ya. Nah, boleh diceritain deh kronologi singkat kenapa bisa ada dualisme PB? Terus terang Mas Fauzi, saya sendiri tidak terlalu mengikuti kebodohan dualisme PB ya. Jadi mohon maaf sekali saya tidak bisa menceritakan itu karena saya tidak tertarik dengan ketololan PBHMI yang sampai ada dualisme. Oke, Arik, tadi gimana Arik? Lupa saya karena menjawab ini. Apa? Tadi kayaknya ada yang nanya juga tadi. Apa nggak ada ya? Enggak, yang saya tanyakan tadi itu bagaimana kita yang kader-kader sekarang ini, fase setelah reformasi ini, apa ya, bergerak gitu, mengikuti perkembangan zaman. Karena menurut saya, asumsi saya sendiri, HM ini mulai apa ya, mulai terlalu pragmatis, ya itu salah satu lah. Tapi menurut saya itulah yang memperhambat kita bisa mengikuti gitu. Kayaknya kita ini kesannya awam ya. Kalau dilihat awam tuh kesannya kita ini terlalu apa ya, terlalu pragmatis gitu. Sampai apa ya, segala hal itu harus kita perjuangkan, tapi pentingannya itu macam-macam gitu. Jadi orang pun mikir ini ya pentingan aja nih HM ini gitu maksud saya kan. Maksud saya itu kayak jadi memperhambat kita untuk terus apa ya, mengembangkan organisasi lah di HMI terutamanya menurut saya gitu. Jadi menurut Anda itu bagaimana gitu kita menghadapi ini gitu, pragmatisme menghadapi apa ya, supaya kita bisa bergerak bersama lah gitu. Kayak contoh tadi dualisme juga, contohnya juga itu kan sudah lama kasusnya sebenarnya, dari Orde Baru juga, dari sekarang lagi muncul lagi gitu. Oke ya. Oke, saya jawab ya Rik ya. Gini Rik, kalau menurut saya ya kita ini nggak punya wewenang. Kita nggak punya wewenang. Apalagi saya ya, sekelas-kelas komisariat kita, atau komisariat. Kita nggak punya wewenang gitu loh, untuk merubah jalannya kondisi yang ada di atas gitu. Tapi kita punya wewenang itu, kalau untuk komisariat ya saya. Tapi saya punya wewenang itu untuk bagaimana memprogresifkan apa yang ada di dalam komisariat agar tidak mengikuti ketololan-ketololan yang ada di atas maupun ketololan-ketololan sebelumnya. Saya sepakat kalau HMI itu akhir-akhir ini menjadi pragmatisme. Nah, tapi dilihat dulu Ari, pragmatismenya dalam sisi yang mana begitu. Kalau di dalam lingkupan-lingkupan komisariat ya, selama saya menjadi kader HMI di komisariat, saya rasa pragmatismenya itu tergantung begitu loh. Tergantung komisariatnya begitu loh. Kalau komisariat yang saya ya, pragmatisme dalam komisariat saya adalah mulai ada munculnya pekerjaan-pekerjaan yang mengganggu pencerdasan kehidupan adik-adik. Itu ya. Nah, itu salah satu contohnya saja, enggak mau saya buka-bukaan begitu ya. Nah, gimana cara kita
menghadapi pragmatisme ya. Yang pertama, kalau menurut pandangan saya ya, ini bukan masa bodoh. Saya sampaikan, saya masih tidak percaya kepada PB. Apapun yang dilakukan oleh PB, saya sangat tidak percaya. Sekalipun itu kebaikan-kebaikan, itu adalah intrik-intrik kalau menurut saya. Aku nggak minta kawan-kawan mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Ini keresahan saya pribadi. Saya mencoba menjawab pertanyaannya Arik berdasarkan keresahan saya pribadi. Saya tidak terlalu percaya itu dengan apa itu keputusan-keputusan PB. Tetapi kalau untuk perkaderan umpama kayak ada pembaharuan daripada NDP, itu harus diikuti. Sejarahnya HMI itu harus diikuti begitu. Fakta-fakta baru kan kalau bilang sejarah berarti yang ditemukan. Nah, menurut saya ya, Mas Arik, masih tidak percaya kepada PB itu bagi saya sudah cukup. Itu sudah cukup bagi saya, apalagi saya yang notabene kader komisariat, begitu. Nah, pragmatisme itu bisa dilawan apabila kita harus masuk di dalam sistem itu. Tetapi itu tidak menjamin itu. Lawang siapa ini ya? Denzo saja ya. Yang aslinya orang Perancis itu loh bisa disetir sama Belanda, masuk di dalam sistem Belanda. Apalagi kita, apalagi saya gitu. Karena ketika antum semuanya masuk ke dalam sistem, hasil akhirnya cuma ada dua, Bos. Dirubah oleh sistem atau bisa merubah sistem itu. Saya rasa pragmatisme itu sudah wajar. Tapi menjadi keresahan yang tetap kita tetap ada begitu. Ini penyakit baru begitu. Orang-orang yang mengidap pragmatisme di dalam organisasi HMI, bagi saya adalah pengidap penyakit sosial itu. Itu pengidap penyakit organisasi kok sosial, pengidap penyakit organisasi. Itu mungkin Mas Ari kalau dari saya pribadi ya, cara mengatasi orang-orang yang ada di PB terutama yang pragmatis ya menurut antum ya, itu tadi tidak percaya, mosi tidak percaya. Itu kalau dari saya. Mohon maaf ya kalau agak radikal begitu ya. Dan saya ngomong tentang itu, tolong jangan dijadikan panutan itu omongan saya. Ya, karena saya bukan siapa-siapa begitu ya. Tolong jangan dijadikan panutan. Jangan diviralkan juga. Wah, nanti kalau diviralkan malah ini makar ini untuk HMI. Oke, lanjut. Izin Kanda, ini ada yang makasih Kanda ya jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kanda Fauzan ya. Izin bertanya Kak Kanda, kalau pada zaman awal pembentukan, apakah HMI membuat koperasi untuk kalangan anggota juga? Karena pada zaman itu Bapak Muhammad Hatta membuat dasar-dasar koperasi untuk membangun ekonomi rakyat, atau singkatnya, apakah HMI ikut kecipratan semangat untuk berkoperasi? Pertanyaannya, silakan jawab Kanda. Oke ya, saya jawab ya, tarik ya. Oke, untuk Mas Fauzan Nafi ya, apakah HMI membuat koperasi untuk kalangan anggota juga? Sependek yang saya tahu ya, belum ada itu omongan soal pembuatan koperasi yang ada di PB atau yang ada di cabang itu selama ini saya nggak pernah tahu begitu ya. Ya ini bagus ini, kontribusi ekonomi rakyat bagus. Nah, karena sekalipun dasarnya Mas Fauzan ini karena pada zaman itu Muhammad Hatta membuat dasar-dasar koperasi untuk membangun ekonomi rakyat. Nah, memang benar kita tidak bisa pungkiri itu kalau Muhammad Hatta itu membuat dasar-dasar koperasi untuk membangun ekonomi rakyat gitu. Tapi apakah kader-kader HMI juga kecipratan semangat untuk berkoperasi? Kecipratan saya rasa. Kan ini ngomongan di Indonesia ya. Mohon maaf kalau saya ngomongkannya kebanyakan yang ada di Indonesia. Mohon maaf ya. Karena untuk yang di Indonesia ini ya, di setiap universitas di Indonesia ini ada koperasi mahasiswa. Nah, begitu. Apakah koperasi mahasiswa universitas itu buatan HMI? Tidak juga saya rasa. Itu ya. Kalau dibuat oleh kader HMI, beberapa ada begitu ya. Nah, biasanya kalaupun sudah ada koperasi di universitas yang didirikan oleh HMI, oleh kader HMI ya, bukan HMI, oleh kader HMI, berarti itu artinya ia mendapatkan cipratan semangat untuk berkoperasi berdasarkan landasannya Muhammad Hatta seperti itu.
Ya, Mas Fauzan Nafi kalau mau buat koperasi di kampusnya, monggo. Itu artinya Mas Fauzan Nafi sebagai kader HMI mendapatkan cipratan-cipratan semangat untuk berkoperasi. Mungkin itu jawaban saya yang paling sederhana ya. Karena sependek yang saya tahu ya, kader HMI tidak pernah membuat koperasi. Kalaupun ada, silakan disampaikan. Saya tidak pernah itu mengetahui kalau HMI membuat koperasi HMI. Itu dari saya. Oke, terima kasih Kanda. Gimana Kanda Nur Fauzan Nafi jawabannya? Oke. Kalau gitu, oke. Saya buka mungkin 2 sesi pertanyaan lagi terakhir. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi, kalaupun Kanda Fajar Haki juga ada lagi mau ditanyakan, silakan. Atau dari teman-teman peserta juga boleh, atau mau menambahkan juga boleh. Saya boleh bertanya, Kanda? Silakan. Silakan, Kanda Jody. Oh iya, anu saja apa namanya? Ini menyangkut sejarah HMI juga. Ketika pecahnya HMI Dipo dan MPO itu waktu pas di LK1 itu ada dari pemateri mengatakan bahwa ada orang-orang yang ingin memecah di situ. Yang menjadi pertanyaan saya itu siapa ke orang-orang itu? Itu aja. Yang menjadi rasa penasaran saya. Terjadinya pecah kubu, ada yang Dipo, ada yang MPO. Itu aja. Karena sampai saat ini saya belum menemukan siapa aktor di balik pecahnya HMI ketika pada saat proses HMI harus mengikuti asas ideologi tunggal. Nah, itu aja. Terima kasih Kanda Taufaldo. Kanda Arik juga. Sama-sama Mas Firmansyah ya. Wah, kalau ditanya siapa tokohnya ya kan Mas ya? Ditanya siapa tokohnya gitu. Iya. Wah, ini pertanyaan yang yang bagus ini. Karena Dipo dan MPO siapakah dalang di balik itu ya. Tetapi kita bisa mengetahui itu siapa orang-orang yang meminta HMI dipecah menjadi Dipo dan MPO. Pemerintah, saya rasa pemerintah meminta HMI untuk pecah menjadi Dipo atau MPO. Yang diminta pemerintah itu kan organisasi yang ada di Indonesia, itu kan berasaskan tunggal Pancasila. Iya kan? Nah, HMI kalau seperti itu waktu itu masih berasaskan Islam ya, pecah apa enggak? Dibubarkan apa enggak? Dibubarkan begitu loh. Nah, maka dari itu, gimana cara HMI enggak bubar gitu loh. Digantilah asas tunggal Pancasila sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah begitu loh. Ya, tapi bagaimana ya, ini sebenarnya kritik saya sederhana soal asas tunggal Pancasila itu. Pemerintah waktu itu benar-benar terkesan fasis begitu kalau menurut saya. Ultranasionalis, maaf saya tarik itu fasisme saya. Pemerintah itu sangat ultranasionalis begitu. Apa-apa harus asas tunggal Pancasila, apa-apa harus tunggal Pancasila. Ada apa dengan asas organisasi yang Islam? Mengganggu-kah? Saya rasa tidak mengganggu. Ini kalau semakin saya lanjutkan, semakin saya menyalahkan Harto ya. Jadi saya kembali lagi. Nah, ini dari keputusan yang ada di Kongres tahun 86 yang ada di Padang ke-16 ini, fix HMI berasaskan tunggal Pancasila. Nah, ada beberapa yang tidak sepakat dengan adanya asas tunggal Pancasila ini. Hingga mereka menganggap ya bahwasanya HMI itu sudah terkooptasi oleh kekuasaan organisasi, kekuasaan negara begitu. Dan seolah-olah HMI sudah kehilangan nyawa kritisnya begitu ya. Kehilangan nyawa kritisnya yang seharusnya bisa menjadi oposisi pemerintah. Ya walaupun nggak terang-terangan ya, oposisi pemerintah yang membangun gitu. Oposisi pemerintah yang konstruktif gitu loh. Bukan oposisi secara politik, enggak. Gitu ya. Nah, lucunya lagi
saya menemukan literatur itu menganggap bahwasanya HMI MPO ini malah jadi anak haram begitu. Dalam Gua Garba Orde Baru. Nah, ada satu cerita kawan-kawan ngomongkan soal asas tunggal Pancasila. Saya punya cerita pribadi itu. Ketika saya waktu itu ke Aceh ya, ke Aceh di tahun 2019, saya ketemu sama kader MPO. Kebetulan dia dari UI. Saya tanya, Mas, Mas di UI apa ada Dipo? Ya ada begitu. Kenapa nggak masuk Dipo? Ya nggak mau gitu. HMI yang benar-benar murni itu adalah HMI MPO itu kata dia, karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Lafran Pani itu kata dia ya, kata teman saya itu. Terus kalau berkumpul gimana atau pencarian kader gimana? Ya tetap sama kayak dari kampus-kampus lain begitu. Jadi kalau yang kalau yang Dipo ya, Dipo itu manggil MPO itu MPO. Tapi kalau MPO itu manggil Dipo itu HMI. Hanya itu saja pandangannya. Nah, untuk siapa orang-orangnya, mungkin kita bisa bisa lakukan observasi gitu. Cuman mau apa enggak ini, masih hidup apa enggak ini yang pemecahnya ini kan begitu. Mungkin kita bisa observasi itu ke pelaku dan saksi sejarah di balik pecahnya HMI MPO, terutama pelaku dan saksi yang hadir di dalam kongres di Padang itu 16 tahun 85. Itu mungkin dari saya, Mas. Mohon maaf kalau ada yang kurang begitu. Baik, itu tadi jawabannya. Anda Jody, gimana? Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Cuma itu aja tadi ingin tahu siapa aktornya, karena waktu pas saya tanya ya, pertanyaan yang sama dengan pemateri sebelumnya itu dia mengatakan dia dengan menyebut bahwasannya saya tidak mau menyebutkan nama orang-orang aktor walaupun saya tahu itu pemateri yang dulu dia katakan. Jadi saya sangat penasaran siapa itu aja sih. Itu pun mungkin juga senior saya di MPO dulu saya tanyakan juga, mereka juga tidak mau sebutkan. Saya nggak tahu siapa mereka mau sebutkan siapa aktornya di balik pecahnya di MPO. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya nggak menganggap HMI Dipo karena asas tunggal Pancasila HMI penjilat, enggak loh ya. Saya nggak mengatakan seperti itu. Walaupun secara kesan-kesanan ya HMI yang Dipo itu penjilat. Gitu. Kalau secara kesan-kesanan ya, tapi saya nggak menganggap kalau HMI itu menjilat yang Dipo, menjilat Orba agar tetap hidup begitu. Oke, lanjut. Yang ingin bertanya silahkan. Ya, boleh untuk teman-teman. Pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup follow up malam ini. Ya, silahkan Mas. Ya. Mungkin kalau nggak ada lagi, oke kan dah. Follow up. Ya. Kanda izin tanya Kanda. Silakan Kanda. Kita kan lagi belajar sejarah ya. Jadi tujuannya output dari pembelajaran. Saya coba mute ini dulu. Oke, maaf Kanda. Nah, kita kan lagi belajar sejarah ya. Mungkin karena saya tertarik dengan sejarah. Mungkin Kanda bisa lebih memaparkan output apa yang kita harapkan dari belajar sejarah ini gitu. Nah, terus yang sekarang kalau kita kaitkan, tadi kan ada salah satu poin kayak nama-nama dari pencetus MPO atau Dipo sampai adanya dualisme ini, nama-namanya tidak ingin disebutkan. Nah, harusnya kan kita bisa sejarah itu ada untuk di pembelajaran karena bentuknya linear untuk pembelajaran sekarang dan masa depan gitu. Nah, dengan maksudnya penghapusan atau nama-nama yang tidak ingin disebutkan ini, apakah ada dampaknya gitu untuk sejarah? Atau nama-nama ini ada, cuman mungkin kami yang kurang baca gitu, kurang pencarian untuk sumber-sumber ilmu. Terima kasih Kanda. Sama-sama. Coba saya jawab ya. Silakan. Kalau tadi kata Mas Jody itu ada jadi pematerinya kemarin itu ditutup-tutupi, ya saya nggak tahu apa maksud ditutup-tutupi begitu. Nah, kenapa? Ini dalam pandangan saya ya.
Kenapa itu? Kalau kalau memang benar-benar tahu, kenapa tidak disampaikan begitu? Saya tahu itu penanya tadi itu ingin mengetahui begitu, sangat ingin mengetahui begitu, karena dia ingin berharap keterbukaannya sejarah kepada HMI begitu ya. Nah, cuman begini Mas ya, kalau saya lihat, kenapa orang-orang itu nggak mau disebut? Nama-nama seperti itu belum tentu nama-nama yang paten, belum tentu itu orangnya. Contoh yang ada di sana itu yang pecahkan HMI jadi MPO Dipo, Galante dan Arik, 30 tahun disembunyikan begitu ya. Terus ternyata yang mengaku yang dibuka namanya bukan Galante sama Arik, tapi Arif sama Jody. Nah, itu belum tentu begitu loh. Jadi kalau menurut saya sekalipun kita mencari tokoh-tokoh itu itu belum tentu menjadi tokoh-tokoh yang paten begitu. Nah, cara satu-satunya adalah bagaimana melihat dokumentasi begitu. Apa iya selama ini dokumentasi Kongres itu ditampilkan dalam sejarah? Kan belum tentu ini loh. Maksudnya belum tentu relevan begitu. Apalagi ketika dokumen-dokumen LK1 itu dokumen-dokumen Kongres itu dimasukkan ke dalam modul, nah itu akan memperbanyak isi daripada modul, jadinya nggak relevan begitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya yang bertanya tadi, ini tugas kita begitu. Ini benar-benar tugas kita begitu Mas. Kalau ini tugas kita untuk mengetahui siapa dalangnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalangnya bukan pemerintah. Pemerintah hanya pemantik ya. Kurang ajarnya pemerintah hanya pemantik. Udah itu saja. Karena HMI yang harus eksekusi. Begitu. Eksekusi atas order daripada pemerintah. Kan begitu. Coba kalau ada waktu kita bisa adakan penelitian bersama. Begitu. Saya tertarik melakukan penelitian soal itu dan soal PKI dan juga HMI. Yang dibutuhkan untuk mencari itu menurut saya adalah saksi pelaku, terus saksi pelaku dan juga dokumen. Coba kita cari. Tapi jangan dijadikan tuntutan, itu jadikan penelitian saja. Jangan dijadikan aksi untuk membuka, itu enggak. Cukup jadikan ini penelitian observasi gitu loh. Untuk menghasilkan karya-karya sejarah HMI yang lebih baru lagi. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke model yang saya banggakan. Oke, terima kasih Kanda Galante. Gimana tanggapan dari Kanda Galante tadi, Kanda Adiputra? Halo? Halo? Atau nge-lag ya? Chat aja deh. Chat di kolom komentar. Oke lah. Kita sudah sampai di penghujung acara follow up kita malam ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk moderator. Saya ngasih closing statement nggak apa-apa ya? Oh iya, silakan kan. Closing statement. Kawan-kawan yang saya banggakan. Saya bangga dengan kawan-kawan. Kawan-kawan sangat luar biasa. Tadi ada Arif, Jody, Arik, terus siapa itu tadi yang tanya itu Fauzan. Saya salut kepada kawan-kawan semuanya. Saya apresiasi interpretasi kawan-kawan, referensi-referensi dan hasil literatur-literatur yang selama ini kawan-kawan dapatkan. Teruskan hal-hal seperti itu. Karena kita ini semua adalah insan akademis. Sejarah HMI ini adalah sejarah yang berbicara soal perjuangan HMI. Tapi kita tidak boleh hanya sekedar menikmati sejarah HMI sehingga kita onani terhadap kebanggaan-kebanggaan. Selebihnya nanti ada itu ya, kalimat itu di closing statement saya nanti bisa diputar. Silakan diputar dulu Mas Arik yang paling akhir. Oh iya, sebentar.
slide tadi ya, yang terakhir ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Kawan-kawan, semangat belajar, semangat mencari tahu lagi seperti apa itu HMI. Jangan terlalu berbangga diri, jangan terlalu berpuas diri terhadap sejarah HMI yang hari ini kita baca. Simpulan sederhana dari saya, sejarah HMI tidak hanya dipelajari dari sekadar membaca modul LK yang hari ini kawan-kawan pegang. Tapi tetaplah mencari sumber dan literasi apapun itu yang berbicara soal HMI di masa lalu secara fakta. Sejarah HMI harus dipelajari dengan cara yang bijak dan kritis, serta tanpa sentimen apapun atas peristiwa yang pernah ada. Sejarah HMI ditulis berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, tanpa harus diolah-olah hingga menjadi sebuah kemasan yang berbentuk cerita heroik yang laku untuk diperjualbelikan. Billahi taufiq wal hidayah. Berpikir, bertindak, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Gusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kusa. Oke, terima kasih Kanda. Juga terima kasih untuk teman-teman semua. Kita sudah sampai di penghujung acara. Foto. Oh ya, sesi terakhir mungkin foto. Teman-teman boleh open kamera. Ya, kita lihat wajah-wajah kader-kader kita semua ya. Yang cabang internasional dari Turki, Malaysia, dari Mesir. Oke. Screenshotkan ya, Ri. Nanti fotokan ya, nanti kirim ke saya di WA, oke? Mau saya buat story. Makasih banyak teman-teman. Ya. Arif, saya salut kepada antum. Perdebatan soal Muhammadiyah bagus. Mana ini Arif? Oh, itu dia orangnya Kanda. Itu Kanda Arif. Oke. Ayo. Open kamera semua, Rek. Yuk. Oke, saya hitung ya, aba-aba ya. 1, 2. Ya. Sebentar. Yuk. Oke, siap aba-abanya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas sekarang. 1, 2. Sekarang gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Anda Ganti juga sudah datang ya hadir hari ini. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, sampai jumpa lagi untuk follow up berikutnya yang kita akan laksanakan. Oke, terima kasih teman-teman, boleh leave meeting. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama Anda.